Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap teman-teman mahasiswa selalu dalam keadaan sehat, ya. Saya juga dalam keadaan sehat. Akhirnya karena satu kebijakan kampus, eh, kita belajarnya harus dengan media online. Saya perlu sampaikan ke teman-teman eh, bahwa saya berharap sekali masalah corona ini bisa kita hadapi dengan bijak, ya. Jadi walaupun kondisinya kita harus libur beberapa waktu, saya berharap teman-teman mahasiswa bisa belajar, ya. Jangan kemudian jadi tidak belajar seperti itu, karena esensinya kita masih punya teknologi yang kita bisa gunakan untuk belajar. Baik teman-teman, ini adalah pertemuan ketujuh, ya. Kalau beberapa minggu yang lalu kita ketemu sudah bahas himpunan, operasi himpunan, kemudian kita bicara tentang metrik, kita bicara tentang relasi. Hari ini saya akan live dengan teman-teman membahas tentang sifat relasi, ya. Mohon untuk teman-teman melihat video ini berulang-ulang, ya. Teknisnya nanti bagaimana? Teknisnya nanti saya akan cek di Google Classroom, ya. Mahasiswa yang hadir dan sebagainya, kemudian seberapa teman-teman paham tentang materi ini. Saya berharap teman-teman bisa lebih fokus melihat video ini berulang-ulang, biar nanti ketika ujian teman-teman sudah benar-benar paham apa yang saya sampaikan. Baik, kita langsung ke materi. Baik, teman-teman, materi kita adalah relasi, ya. Relasi, ya. Jadi ini bukan materi pertama tapi materi lanjutan. Kemarin kita sudah sepakat bahwa rujukan kita tetap buku, ya. Tetap buku. Teman-teman yang baru melihat video ini, maka teman-teman harus baca dulu buku halaman 103. Jadi kalau referensinya adalah buku wajib kita, yaitu halaman 103. Ya, halaman 103 sampai dengan representasi itu berarti halaman sampai dengan halaman 107. Sampai dengan 107. Ini kalau dasarnya. Nah, materi hari ini adalah, saya sebutnya adalah sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi. Ya. Saya perlu sampaikan ke teman-teman bahwa sebelum kita bahas tentang sifat relasi, kita harus lihat adalah 3 model relasi. Itu yang pertama adalah relasi biner. Ya. Ini adalah relasi antar elemen pada dua himpunan, ya. Oke. Yang kedua adalah relasi khusus, yaitu adalah relasi elemen pada satu himpunan. Nah, yang ketiga adalah relasi n-array kalau nggak salah, ya. Relasi n-array. Ini adalah relasi elemen pada banyak, dalam artian lebih dari 2 himpunan. Ya, ini pembahasan kita. Jadi kemarin kita harus tahu dulu modelnya. Nah, sedangkan yang biner ini kita sudah bahas, ya. Sedangkan yang biner ini kita sudah bahas, yaitu teknologi yang digunakan adalah Cartesian, ya. Hari ini saya mau fokus pada relasi khusus, ya. Sifat-sifat relasi khusus itu nanti fokus kita ada di sini. Nah,
Fokus kita ada di sini hari ini. Jadi sifat-sifat relasi yaitu relasi khusus. Jadi nanti pembahasan kita akan bahas sifat-sifat relasi yaitu pada relasi khusus. Nah, kalau relasi and array ini teman-teman nanti bisa pelajari di mata kuliah basis data atau teman-teman bisa pelajari di halaman 124 buku wajib kita. Oke. Nah, dari 3 model ini kemudian kita mencoba untuk fokus pada sifat-sifat relasi. Jadi kalau teman-teman baca di halaman di buku referensi kita ada 3 sifat relasi ya. Jadi di sini ada 3 sifat relasi. Ya, yang A-nya adalah halaman. Saya harap teman-teman ngelihat bukunya juga ya. Jadi bisa paham. Itu materi kita 113 sampai dengan 117 ya. Teman-teman bisa lihat itu halaman 113 sampai dengan 117. Nah, yang pertama sifat relasinya. Yang pertama adalah refleksif. Kalau saya katakan ini bahasa saya sebut cermin. Nah, yang kedua adalah setangkup dan tolak setangkup ya. Nah, yang ketiga itu adalah penghantar. Oh, bahasa Inggrisnya adalah transitif. Oke, transitif atau penghantar. Baik, kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas satu-satu dari mulai refleksif, kemudian setangkup dan tolak setangkup. Oke, kita yang pertama dulu refleksif. Jadi kalau definisinya adalah kita berangkat dari definisinya. Jadi definisinya kalau relasi refleksif, ya, jadi kita sebut relasi. Relasi itu bersifat refleksif. Definisinya adalah relasi pada R ya, pada R itu adalah himpunan. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika elemen A dipasangkan dengan A ya, elemen A dipasangkan dengan A, kemudian saya tadi copy, ini dia. Himpunan bagian dari jika himpunan bagian dari R ya, dari R untuk setiap elemen A, pada himpunan A ya. Jadi definisinya ini. Relasi yang dilambangkan pada R pada himpunan A disebut refleksif jika elemen A itu dipasangkan dengan A. Elemen A dipasangkan dengan A untuk R untuk setiap
untuk setiap elemen A adalah anggota A. Bagaimana sih Pak contohnya gitu ya? Kita ke contoh gitu ya. Nah, kita bahas contoh. Oke. Jadi misalkan saya ada himpunan A, saya enumerasi ya. Himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Misalnya saya punya sebuah himpunan 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari permasalahan ini kita bisa buktikan refleksif itu gimana ya? Solusinya yang pertama adalah penyelesaiannya adalah kita harus tahu dulu proses relasi. Ya. Kita harus tahu proses relasi. Bahwa relasi itu adalah R, ya, himpunan bagian, jadi himpunan bagian, ya kan, atau subset dari A dikartesiankan dengan A. Ya. Loh, kenapa R himpunan bagian dari A kali A? Ya karena tadi kita berangkat ke relasi khusus. Ya. Kalau misalnya R-nya itu misalnya A kali B berarti biner. Kalau misalnya A kali B kali C berarti relasinya n-array. Ya, tadi kan kita udah sepakat bahwa kita di relasi khusus. Jadinya proses relasinya adalah R itu adalah himpunan bagian dari A dikali A. Oke, kita lanjutin prosesnya. Ya, kita lanjutin prosesnya. Berarti kita harus lakukan kardinalitas ya. Jadi berarti nanti tahapannya berarti kalau ada A, himpunan A ya kan, himpunan A dikali A dikali himpunan A, maka ini jadinya 4 dikali dengan 4 berarti ada 16 kombinasi. Ya, berpikirnya gini dulu, teman-teman kebanyakan tuh langsung langsung-langsungkan aja ya. Ya, ini adalah lambang kardinalitas ya, teman-teman. Coba perhatikan. Di buku ini tidak dibahas sedetail ini. Ya, di kuliah saya bahas sedetail ini. Berarti nanti ada 16 kombinasi. Baru kita munculkan R-nya. Jadi kita munculkan R-nya. R-nya siapa, Pak? Ya, R-nya siapa? Nah, kemudian kita masukkan R yang pertama berarti 1 ketemu 1, ya kan? Kemudian 1 ketemu 2, kemudian 1 berpasangan dengan 3, sorry bukan ketemu. Kemudian 1 berpasangan dengan 4. Ini saya kebawahkan biar enak ya. Oke, kalau teman-teman mau ke samping lah gitu ya kan. Kemudian 2 dipasangkan dengan 1. Kemudian 2 dipasangkan dengan 2. Kemudian 3 dipasangkan 2 dipasangkan dengan 3. Kemudian 2 dipasangkan dengan 4. Oke, kita lanjutin karena harus ada 16 kombinasi ya kan. 3 dipasangkan dengan 1. Kemudian 3 dipasangkan dengan 2. Kemudian 3 dipasangkan dengan 3. Dan 3 dipasangkan dengan 4. Oke, yang terakhir, 4 dipasangkan dengan 1. Kemudian 4 dipasangkan dengan 2. Kemudian 4 dipasangkan dengan 3. Dan 4 dipasangkan dengan 4. Baru kita tutup kurung kurawal. Nah, tadi kita contoh refleksif pada R adalah
himpunan disebut refleksif jika A berpasangan dengan A. Kita lihat yang kata berpasangan itu yang ini. Ya, sejenis. Sejenis 1, 2, 3, kemudian 4. Ya, ini adalah ini adalah relasi yang akan terbentuk dari himpunan A. Nah, kemudian kalau Anda lihat ada contoh ya kan, di contoh 3.20 itu yang saya sebut adalah keadaan. Jadi misalnya R1 ya, di dalam buku disebutkan adalah R1 itu pasangannya adalah 1,1 ya kan. Kemudian 1,3 kemudian 2,1 kemudian 2,2 kemudian 3,3 kemudian 4,3 dan yang terakhir adalah 4,4. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan seperti ini, dengan relasi seperti ini, pertanyaannya adalah apakah relasi ini bersifat refleksif, ya kan? Jawabannya ya, refleksif karena perhatikan, ada ini, ya. Semua yang ada di R itu ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat ya. Kita bandingkan sama yang tadi. Kita kecilin lagi. Oke, biar kelihatan prosesnya ya. Biar satu layar. Oke. Perhatikan ya. Jadi semuanya ada. Jadi kalau ini adalah R dari proses Kartesian, kemudian ini adalah R keadaan. Kenapa saya bilang keadaan? Saya kemarin bilang bahwa relasi itu bisa automatik dari Kartesian, bisa juga karena keadaan. Ya. Misalnya, kemudian orang muncul, saya punya relasi 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,3, 4,4. Apakah relasi ini bersifat relaksif? Jawabannya iya. Karena apa? Karena orangnya ada semua. Ya. Perhatikan, ini 1,1 ada, 2,2 ada, 3,3 ada, 4,4 ada. Nah, yang lainnya itu diabaikan. Oke ya, teman-teman. Paham ya sampai di sini? Ini tentang refleksif. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi yang kedua. Ini kita uji lagi. Kita kasih contoh lagi. Misalnya ini kasus 1 ya. Misalnya kasus 1. Oke. Kasus 2 misalnya. Kasus 2 masih di buku. Misalnya saya punya relasi, Pak. Ya. Kita tulis relasinya 1,1 kemudian 2,2 oke. Kemudian 2,3 oke. Kemudian 4,2 oke. Yang terakhir adalah 4,4.
4,4. Kemudian kita tutup kurung-kurung. Nah, pertanyaannya sama. Pertanyaannya adalah apakah ini bersifat refleksif? Ya, jawabannya tidak. Tidak refleksif. Ya, jawabannya tidak refleksif. Nanti kita cek kenapa tidak refleksif. Ya. Oke, kita lihat. Kita lihat. Refleksif itu ketika semuanya ada. Ya. Pasangan ini satu-satu ada, dua-dua ada, empat-empat ada, yang nggak ada adalah tiga-tiga. Ya. Yang tidak ada adalah tiga-tiga. Jadi ini satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat tidak ada. Ya. Jadi teman-teman, refleksif ini dia bernilai true ketika semua pasangannya itu ada di dalam relasi keadaan, kalau saya bilang gitu, di dalam relasi keadaan. Oke, dari dua kasus ini saya harap teman-teman bisa paham ya. Oke, ini saya rapikan. Ada kasus 1 dan kasus 2. Oke, untuk refleksif bisa dipahami ya. Jadi definisinya adalah suatu himpunan disebut refleksif jika A dipasangkan dengan A itu merupakan anggota himpunan R ya. Sementara R-nya itu adalah proses kartesian. Jadi di sini prosesnya adalah, saya kasih tahu di sini adalah kartesian. Kalau teman-teman yang nggak paham silahkan cek bukunya, halaman kartesian itu halaman yang sama kuasa operasi himpunan selisih kartesian itu halaman 65 ya. Halaman 65 teman-teman bisa baca proses kartesiannya. Jadi kalau yang ini disebut proses kardinalitas ya. Kardinalitas ini halaman 54 kalau nggak salah. 50. Ya, 54. Oke. Kita lanjut ke sifat yang kedua ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke sifat relasi ya. Sifat relasi yang kedua yaitu sifat relasi yang kedua itu adalah setangkup dan tolak setangkup ya. Istilahnya ini memang bagus ya kalau saya melihatnya. Ini teman-teman bisa baca di halaman 114. Ya, jadi teman-teman silahkan baca definisinya. Saya ulas yang inti-intinya saja. Jadi kalau dilihat dari definisi, ya, jadi kita lihat dari definisi adalah sebuah relasi R, ya kan, pada himpunan A, ya karena satu himpunan. Jika elemen A berpasangan dengan elemen B, kemudian merupakan himpunan bagian dari R, maka
elemen A harus berpasangan dengan elemen B, harus berpasangan dengan A, dan himpunan bagian dari R juga untuk semua A, elemen A, elemen B itu adalah anggota dari himpunan A. Jadi kita lihat definisinya. Ini kalau disederhanakan adalah kalau ada pasangan AB, maka harus ketemu dengan pasangan BA. Kalau ada pasangan AB, maka harus ketemu dengan pasangan BA. Kita ke contoh. Contohnya kita samain dengan yang tadi ya. Saya copy aja dari sini. Ya. Oke. Ini saya copy aja. Oke. Misalnya saya punya himpunannya belum di copy ya. Saya misalkan ini tetap himpunannya ini. Ya. Saya berulang-ulang ya. Saya katakan teman-teman lakukan proses sehingga kita punya data seperti ini. Punya data relasi dari proses himpunan A yang direlasikan ya, diproses relasikan dengan mesin Kartesian, kita punya relasi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, apakah dia setangkup? Setangkup itu bagaimana? Kita kasih tandanya ya. Setangkup itu misalnya gini. 1,2 ya. Ini saya rapiin. 1,2 itu punya pasangan ya, 2,1. Oke. 1,3 warnanya kita samain. Oke, kita pasangkan dengan 3,1. Oke, perhatikan teman-teman ya. 1,1 kemudian pasangannya ya. Oke. Ada 1,4. Kita kasih warna hijau lah. Oke. Kemudian 2,3. Kita kasih warna merah juga. Oke. 2,4 pasangannya siapa? Pasangannya adalah warna ini deh. 4,2. Kemudian adalah 3,4. Kita kasih warna ini. Ya, seperti ini. Perhatikan ya. Oke. Kita coba pasangkan seperti ini. Kita coba satu lagi, 4,1. Oke, yang terakhir adalah si 2,3. Ini kita geser biar kelihatan. Oke. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa buat di dalam sini ya. Kemudian oke, saya insert di sana, insert 2 tabel. Bisa nggak ya? Enggak ya. Saya mau lakuin gini. Jadi misalnya kalau 1,2, jadi 1,2
1,2 itu berpasangan sama 2,1 gitu ya. Oke. Kalau 1,3 ya ada berapa pasangan gitu? 1, 2, nanti kita balik aja. 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita kali 3. So, 1,1, 2 berarti 1,3 berpasangan dengan 3,1. 1,2, 1,3, kemudian 2,3 ya di sini. Berarti 1,3. Oke, 2,1 berarti di sini 2,3 berpasangan dengan 3,2. Kemudian 2,4 berpasangan dengan 4,2. Kemudian setelah itu sudah, kemudian 3 ya, kepala 3, 3,4 berpasangan dengan 4,3. 4,2 belum ada ya? Oh sudah, 1, 2, 3, 4, 5. Pasangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa yang kurang? 1,2 berpasangan 2,1. 1,3 berpasangan dengan 3,1. 2,3 berpasangan dengan 3,2. 2,4 berpasangan 2,4. Oh, 1,4 yang belum ada ya. Berarti 1,4 berpasangan dengan 4,1. Oke, ini kita copy biar rapi, biar satu-satu dia ya. Oke. Ini. Nah, ini adalah database-nya ya kan. Kalau saya ngelihat. Oke. Ini kita bisa simpulkan kayak gini. Baik, nah yang jadi pertanyaan adalah, kita punya R1, ya kan? Kita punya R1, ini adalah R kondisi misalnya. Dia bilang di contoh 3.2 ya, di contoh 3.2 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4. Jadi di situ dibilang 1,1, kemudian 1,2, oke, kemudian 2,1, 2,1, oke, 2,2, 2,2, oke, terus 2,4, 2,4, oke, terus 4,2, sorry kita turunin, oke, kemudian 4,4, dia bilang terakhir 4,4. Oke, pertanyaannya adalah apakah ini setangkup? Ya kan? Apakah ini setangkup? Di situ dijawab ya, setangkup. Jawabannya ini. Ya. Relasi ini adalah setangkup. Kita cek. Misalnya 1,1 memang kita nggak bahas ya, karena ini refleksif.
Yang pertama adalah 1,2 itu berpasangan dengan 2,1. Ini kita abaikan. Kemudian 2,4 berpasangan dengan 4,2. Ini warnanya kita bedain aja. Oke, warnanya ini. Ya. Maka ini dikatakan setangkup. Pasangannya ada. Ya, kalau ini kan nggak kita bahas ya. Jadi 1,1, 1,2 itu artinya apa? Artinya pasangan ini ada di dalam himpunan R ya. Himpunan R1 ini. Jadi ini adalah keadaan, ini adalah relasi keadaan. Semua yang ada elemen ini memang ada di dalam R. Ya. Tadi kita sebutkan bahwa definisinya adalah relasi R itu relasi R pada himpunan A itu jika A, B ya adalah anggota R, maka B-nya harus B, A. Maka ya. Jadi kalau misalnya ada 1, 2, 2, 1 harus ada. Ya. Kalau ada kondisi seperti itu, maka dikatakan setangkup. Ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh 2. Ya. Contoh 2-nya misalnya R2. R2-nya, koma, apa katanya? R2-nya 1,1, 1,1, kemudian 2,3, 2,3, oke. Kemudian 2,4, 2,4, oke. Dan yang terakhir adalah 4,2, 4,2. Pertanyaannya masih sama. Apakah ini setangkup? Pertanyaannya ini. Apakah ini setangkup? Kita lihat. 1,1 itu enggak ada ya. Kita lihat 2,3. 2,3 ini ya, 2,3 2,3 2,3 itu punya pasangan enggak? 2,3 itu ada pasangannya 3,2. Tetapi di dalam sini ada enggak? Enggak ada. Nah, jadi inilah yang menyebabkan tidak setangkup. Ya kan? Kalau 2,4 ada, 2,4, 4,2 ada. Ya, jadi ketika himpunan Anda itu 1,1, 2,3, kemudian 2,4, 4,2, apakah ini setangkup? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Tidak setangkup. Tidak setangkup. Kenapa? Karena 2,3 itu nggak punya pasangan. Nah, teman-teman bisa baca lagi itu contoh C, kemudian contoh D dan sebagainya. Tapi saya memang bukakan berpikir awalnya ya. Bagaimana caranya teman-teman tahu oh setangkup. Kemudian tadi yang di tengah ini refleksif ya. Oke. Kemudian kita masuk sifat yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga adalah transitif. Baik, untuk yang nomor 3 ya teman-teman, sifat relasi khususnya adalah relasi transitif ya. Relasi transitif ini teman-teman bisa baca di halaman 116 ya. Baik, saya sengaja tidak akan bahas relasi yang terakhir ini, transitif. Dan saya ingin kasih tugas ke teman-teman. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah mahasiswa buat video. Mahasiswa buat video berapa menit ya? 10 menit. Mahasiswa buat video 10 menit. Kemudian
coba bahas tentang sifat relasi transitif ini. Ya. Kemudian linknya dikumpulkan di Google Class. Ya. Ini adalah tugas kelompok, ya. Satu kelompok maksimal 3 orang. Ya. Tapi kalau nggak kelompok juga nggak apa-apa. Ya, jadi boleh sendiri karena misalnya teman-teman kondisinya lagi KLB kayak sekarang, nggak bisa ketemu teman-teman. Jadi teman-teman boleh sendiri, boleh kelompok, bisa mandiri juga. Mandiri. Saya yakin teman-teman bisa ya mempelajarin ini, kemudian ambil video, kemudian dipresentasikan. Ya, dipresentasikan boleh menggunakan papan tulis atau media apa saja ya. Yang penting saya akan catat ini sebagai tugasnya teman-teman ya. Baik, mungkin ini kuliah dengan saya ya. Saya tunggu tugasnya itu paling lama 3 hari ya, 3 hari. Jadi sebelum pertemuan depan, ini sudah link YouTube-nya ya, link YouTube-nya. Link YouTube-nya sudah saya lihat ya. Jadi saya inginnya lihat link YouTube-nya aja. Terima kasih kuliah hari ini. Jaga kesehatan terus ya, tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa. Semoga kondisi ini bisa kita lewati dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.